Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sa'labah bin Khatib datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengadukan tekanan ekonomi yang dideritanya. Ia bermohon, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah memberikan rezeki yang banyak kepadaku." Nabi berkata, "Sa'labah, tidakkah kamu ingin meniru keadaanku? Padahal apabila aku mau, bukit-bukit pun dapat disuruh berjalan bersamaku." Sa'labah mendesak, "Doakan saja aku ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Sekiranya Allah memberikan kekayaan kepadaku, aku akan memberikan kepada setiap orang haknya." Dengan lembut, Nabi Muhammad SAW menasihati Sa'labah. "Malang betul engkau Sa'labah. Sedikit harta, tetapi mampu kau syukuri, lebih baik dari banyak harta, tetapi tidak mampu kau syukuri." Sa'labah mendesak juga. Akhirnya, baginda Nabi berdoa supaya Allah melimpahkan kekayaan kepadanya. Ia mulai berniaga, membeli ternak. Ternaknya berkembang pesat sehingga peternakannya menjadi sempit. Ia kemudian membangun ranch agak jauh dari Madinah. Setiap hari ia sibuk mengurus ternaknya. Ia tidak lagi dapat menghadiri salat jamaah bersama Rasulullah SAW saat siang hari. Peternakannya terus berkembang. Ia memindahkannya ke tempat lain yang lebih luas. Kini ia tidak dapat berjamaah bersama Nabi, baik siang maupun malam. Tetapi ia masih sempat salat Jumat. Ketika perkembangan ternaknya mencapai puncaknya, ia tidak dapat menghadiri salat Jumat maupun mengantarkan jenazah. Alih-alih dengan Rasulullah SAW, ia sibuk dengan jamaah ternaknya. Baginda Nabi Muhammad SAW menanyakan ihwalnya karena merasa kehilangan dia. Orang-orang memberitahu Rasulullah SAW bahwa Sa'labah sekarang sudah sangat kaya. Kemudian turunlah perintah zakat. Nabi menugaskan 2 orang sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari seorang anggota Bani Sulaimi dan Sa'labah. Pertama-tama mereka menemui Sa'labah. Dengan penuh kecurigaan, Sa'labah memeriksa surat tugas yang dibawa utusan Nabi. Ia memberi komentar, "Demi Allah, ini betul-betul jizyah, pajak untuk orang kafir. Pergilah kalian ke tempat lain dahulu. Kalau sudah selesai, datanglah ke sini." Para utusan Nabi segera menemui Bani Sulaimi. Mereka disambut dengan baik. Sulaimi menyerahkan ternak yang bagus-bagus. Ketika ditegaskan bahwa kewajibannya kurang dari itu, ia berkata, "Aku tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan hartaku yang paling baik." Lepas dari Sulaimi, kedua utusan itu menemui Sa'labah lagi. Sekali lagi Sa'labah memeriksa surat-surat dengan teliti. "Ini betul-betul jizyah. Pergilah sampai aku mengambil keputusan." Ketika kedua utusan itu tiba di Madinah, sebelum mereka berbicara, baginda Nabi Muhammad SAW sudah mendahuluinya dengan berkata, "Celakalah Sa'labah. Celakalah Sa'labah. Semoga Allah memberkati Sulaimi."
Pada waktu itu turunlah ayat Al-Quranul Karim surah Al-Bara'ah ayat 75 sampai 78. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sekiranya Tuhan memberikan anugerahnya kepada kami sungguh akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Tetapi setelah ia memberikan anugerahnya kepada mereka, mereka berpaling dan melanggar janji, maka Allah menimpahkan kepada mereka kemunafikan sampai hari ketika mereka berjumpa dengan Dia karena memungkiri janji mereka pada Allah dan karena mereka berdusta. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka? Sungguh Allah Maha mengetahui akan apa yang tersembunyi. Al-Bara'ah 75 sampai 78. Saudara Sa'labah mendengar ayat-ayat ini. Ia segera menemui Sa'labah. Celaka engkau Sa'labah, Allah menurunkan ayat tentang kamu begini dan begini. Sa'labah ketakutan. Ia bergegas menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini zakat harta saya. Baginda Nabi Muhammad SAW berkata, Allah melarang aku menerimanya. Sa'labah menangis dan melemuri kepalanya dengan tanah. Nabi bersabda, ini karena ulahmu sendiri. Aku memerintahkanmu, tetapi kamu tidak mentaatiku. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar dan kepada Umar, tetapi keduanya tidak mau menerimanya. Ia meninggal pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Alangkah indahnya sabda Nabi Muhammad SAW. Sedikit harta tetapi mampu kau syukuri lebih baik dari banyak harta tetapi tidak mampu kau syukuri. Sedikit harta tetapi mampu kau syukuri lebih baik dari banyak harta tetapi tidak mampu kau syukuri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.